Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana cara menentukan harga ikan yang kita jual, khususnya untuk toko ikan hias pemula. Nah, harga ikan hias ini sangat berpengaruh bagi perkembangan toko kita ya, karena kalau terlalu mahal juga nanti tidak ada yang beli, kalau terlalu murah juga bikin tekor juga, bikin bangkrut juga. Jadi untuk harga ikan ini kita harus memperhatikan secara detail ya, secara terperinci agar toko kita itu berkembang, karena memang yang fokus untuk kita jual itu adalah ikan hias. Nah, biasanya itu pemain lama itu biasanya menjual ikan itu 100% atau lebih, harganya itu lebih tinggi daripada saat dia beli ya. Jadi ketika dia beli ke tengkulak misalnya harganya itu 1000, nanti pasti sama si pemilik toko tersebut akan dijual paling murah adalah 2000, bisa juga lebih ya, 2500 atau 3000. Nah, alasannya tentu beragam ya. Salah satunya adalah biaya operasional juga, karena ikan ini kan bukan benda mati, dia harus dikasih makan, harus diganti airnya, harus pakai listrik juga, itu apa semacam filter atau aerator yang seperti itu juga bisa. Nah, otomatis itu kan memakan biaya operasional yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu untung yang harus diambil itu juga harus tinggi juga. Jangan misalnya hanya ambil untung misalnya 20% atau 10%, itu nanti akan rugi. Belum lagi ikan ini kan benda hidup ya, makhluk hidup, dia pasti bisa juga mati. Nah, kalau mati otomatis tidak ada uang yang masuk. Misalnya dari 50 ekor yang kita beli, misalnya harga ecernya 1000 lah, harga grosir maksudnya katakanlah, berarti kalau 50 ekor itu 50.000. Kemudian matinya itu 25 ekor misalnya. Nah, berarti sisa ikan tinggal 25 ekor. Kemudian laku semua, laku. Nah, lakunya itu karena ada yang borong ya. Nah, kemudian harganya itu sekitar 2000 per ekor. Jadi 25 ekor sisa ikan yang masih hidup itu dikali 2000 berarti 50.000. Nah, berarti kan sama aja dengan harganya, itu sama aja dengan modal yang kita keluarkan untuk membeli ikan tersebut. Nah, apakah ini untung dan rugi? Kalau menurut saya itu rugi, karena kan ikan ini kan juga memakan biaya listrik, biaya pakan, dan biaya apalagi tuh air ya. Kalau pakai pam itu kan airnya kan dibeli. Begitu juga yang pakai pompa air kan juga listriknya itu kan juga bayar listrik untuk menarik airnya itu. Jadi menurut saya itu rugi, padahal itu keuntungannya sudah kita ambil sebanyak 100% ya, dari harga jual misalnya itu. Jadi harganya 1000 di pengepul ya, kemudian nanti kita jual ke harga 2000. Nah, masih bisa rugi karena ikan ini kan benda hidup ya, jadi bisa mati juga. Nah, kalau mati kan tidak bisa dijual. Jadi seperti itu. Jadi kadang ada yang heran, wah di sini mahal, di sini padahal di peternak itu murah. Ya, alasannya karena si toko itu kan dia kan memerlukan biaya juga untuk memberi makan, untuk menguras airnya, untuk ini itu, dan dijualnya kan satu persatu kan. Misalnya ada yang beli 5 ekor, 2 ekor. Beda dengan peternak atau pengepul itu kan langsung borong, langsung take all, misalnya diambil semua langsung 50 minimal kan, 50 atau 100 ekor minimal. Jadi meminimalisir kematian juga. Beda dengan kalau yang di toko ini kan ibaratnya kita seperti bom waktu, bisa meletus, bisa mati, bisa juga tetap
hidup. Dan kelemahan di toko itu, ikan itu tidak bisa dikembangbiakkan karena ya banyak yang banyak halangannya. Misalnya seperti ikan ini kan, di sini ada sekitar 2 jenis ikan dan dia tidak bisa kita kembangbiakkan, misalnya ditaruh keramba, kemudian itu kan mengganggu pemandangan, mengganggu estetika. Kemudian kalau misalnya yang live beer itu seperti moli, plat itu pasti nanti anakannya kan dimakan dan habis. Jadi salah satu cara untuk menyiasati itu ya dengan itu, menjualnya itu minimal itu 100% harga dari tengkulak ya. Jadi ada peternak tengkulak terus baru ke toko. Nah sebaiknya kita menaikkan harga 100% itu dari ke tengkulaknya itu, jangan ke peternaknya, karena peternak ini biasanya kalau siklusnya itu kan peternak itu menyetor ikan ke si pengepul, kemudian pengepul nanti menyetor ikan ke si toko. Jadi biar harganya stabil. Kalau misalnya si pemilik toko itu mengambil ikan dari petani, nah tetap kita nanti jualnya juga itu harus seperti saat ngambilnya di pengepul atau tengkulak si ikan hias tersebut. Nah kemudian kalau untuk ikan-ikan besar itu kita bisa ambil untung di bawah 100.000 juga, 100% maksudnya. Misalnya Oscar, misalnya harga jualnya itu harga beli ya, kita beli grosir misalnya 5.000, nanti bisa kita naikkan menjadi dijual misalnya di toko jadi 8.000. Tetapi untuk kelebihan ikan besar ini kan kalau semakin besar otomatis harganya semakin naik. Misalnya 1 bulan lagi harganya bisa bertambah menjadi 10.000, 1 bulannya lagi nanti jadi 15.000. Apalagi kalau motifnya muncul, misalnya kalau Oscar kan motifnya jadi bagus, atau katakanlah ikan yang dinilai secara kualitas seperti ikan maru yellow centaurum atau ikan apalagi tuh lohan misalnya, itu kan dinilai dengan kualitas juga. Kualitasnya semakin bagus harganya bisa dinaikkan juga. Itu keuntungannya kalau untuk ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang dinilai secara kualitas. Jadi tiap bulan bisa harganya itu dinaikkan. Tetapi otomatis ikan besar itu kan memerlukan biaya operasional yang sangat besar juga. Misalnya harus pakai filter. Kalau ikan besar kan tidak bisa hanya mengandalkan aerator, kecuali yang jenis catfish seperti RTC ya, TSN atau Palmas itu kan bisa pakai aerator. Tapi kalau yang kotorannya banyak seperti Oscar itu kan makan banyak, kotorannya banyak, kemudian lohan, arwana dan sebagainya itu harus pakai filter. Koi juga seperti itu kan, otomatis biaya operasionalnya tinggi. Jadi dibalik kekurangan dan kelebihan ikan besar dan ikan kecil tuh, kalau ikan kecil itu kan memang biaya operasional rendah, tetapi harganya itu ya tidak akan naik ya. Misalnya ini ikan seperti ini kan, dia kan sudah mentok ukurannya, ya harganya akan segitu-gitu aja. Kalau ikan ini tidak laku di bulan ini, di bulan depan harganya juga seperti itu juga, tetap seperti itu. Misalnya contohnya harganya ini 3.000 di bulan ini, nanti di bulan depan harganya tetap 3.000, di bulan selanjutnya tetap 3.000, di bulan selanjutnya sampai 6 bulan 7 bulan ya tetap 3.000 sampai mati kalau tidak laku-laku ya, karena ini sudah ukurannya itu sudah mentok. Kalau kita jual harga lebih tinggi lagi ya tidak akan laku-laku. Nah beda dengan ikan Oscar. Kalau ikan Oscar kan ukuran segini, misalnya ukuran segini misalnya, nanti dijual misalnya harganya 10.000. Nah bulan depan ukurannya menjadi segini, nah kita jual 10.000, bulan depan lagi segini, bisa jual nanti kita jual 15.000. Jadi kalau ikan besar itu enaknya dia ada progresnya. Jadi misalnya ukurannya lebih memanjang atau membesar, nah harganya otomatis nanti bisa dinaikkan. Kemudian motifnya makin bagus, itu juga bisa
dinaikkan, tapi ya kelemahannya harus menanggung biaya operasional yang tinggi, apalagi kalau ikan yang kayak maru itu kan harus dikasih makan, kalau mau bagus kan harus dikasih makan yang bagus juga, yang mahal-mahal itu. Nah jadi seperti itu bagaimana cara menentukan harga ikan. Standarnya ya, kalau standarnya tadi itu ya, jadi harga ikan itu sebaiknya 100% dinaikkan setelah kita beli dari pengepul atau tengkulak. Di pengepul itu kan biasanya partai ya, misalnya 100 ekor, misalnya ikan, katakanlah ikan zebra, misalnya ikan Danio zebra itu, misalnya harga di pengepul itu 100 ekor 100.000 ya, misalnya satu ekor 100.000. Jadi nanti kita jual harus paling murah 2.000, 3.000 atau 2.500 lah standarnya. Kenapa? Karena nanti ikan itu bisa mati juga kan, mati. Nah kemudian ada biaya operasional, ada biaya pakan dan sebagainya, dan itu kan kalau dihitung-hitung nanti untung yang kita dapat itu juga sedikit, apalagi kalau ikannya belum laku ya, misalnya baru terjual 10 ekor atau 20 ekor itu kan keuntungan itu yang didapat itu sangat sedikit sekali. Jadi kenapa harus dinaikkan 100% harganya dari harga tengkulak, minimal ya 100%. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.